Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin wa ala alihi washabbihi ajmain. Amma ba'du, jemaah rahimakumullah. Kita masih membahas kitab Bulughul Maram, bab istihbab tajammuli bizinati lil wafid. Bab disunnahkan berhias menyambut delegasi ataupun menyambut tamu ataupun menyambut utusan. Wa an Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhuma annaha akhrajat jubbata Rasulillah sallallahu alaihi wasallam maqfufatal jaybi wal qummaini wal farjaini bidibaji, rawahu Abu Dawud. Dari Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhuma bahwasanya dia mengeluarkan jubahnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, lengannya dan juga kantongnya, jaib kantong, wal kummain dan lengannya, dan juga belahan depannya dibaj, ditenun dengan tenunan sutra. Wa asluhu fi Muslim wa zada kanat inda Aisyah hatta qubidat faqabattuha wa kana an-nabiy sallallahu alaihi wasallam yalbasuha fa nahnu naghsiluha lil marda nastashfi biha. Wa zada al-Bukhari fil adab al-mufrad wa kana yalbasuha lil wafdi wal jumu'ah. Asal hadis ini ada dalam kitab Sahih Muslim, dan di situ ada tambahan. Tadinya baju jubah ini ada pada Aisyah radhiyallahu anha sehingga beliau wafat. Faqabattuha, maka aku yang memegangnya, kata Asma binti Abi Bakr radhiyallahu anhu. Wa kana Nabi sallallahu alaihi wasallam yalbasuha. Dulu Nabi memakainya. Fanahnu naghsiluha lil marda nastashfi biha. Dan kami sering mencuci baju itu, kemudian airnya diperas, nastashfi biha, kami jadikan obat. Wa zada al-Bukhari fil adab al-mufrad, dan Imam Bukhari menambahkan dalam kitab Adabul Mufrad, wa kana yalbasuha lil wafdi wal jum'ah. Jubah ini dipakai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk menyambut kedatangan tamu ataupun delegasi, wal jumu'ah, dan juga untuk sholat Jumat. Nah, di sini sebenarnya hadis ini lengkapnya itu begini. Pada suatu ketika Ibnu Umar membeli sorban di pasar. Ibnu Umar ini Ibnu Khattab radhiyallahu anhu, sahabat Nabi sallallahu alaihi wasallam yang sangat disiplin mencontoh dan meneladani sunnah Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dia beli sorban, laha alamun, ya, ada tenunan sutra di sorban itu, ada tenunan sutra. Pada bil jalmaini faqassahu, lalu dia minta diambilkan gunting, lalu digunting bagian yang ada sutranya itu. Padahal tu ala Asma, ya, kata orang yang melihat ini adalah budak ataupun hamba sahaya miliknya Asma binti Abi Bakar. Maka kuceritakan itu kepada Asma. Apa yang diceritakannya? Yang diceritakannya Ibnu Umar beli sorban. Tapi yang diceritakan bukan beli sorbannya, nggak ada masalah beli sorbannya. Yang masalahnya itu adalah dia gunting bagian yang ada sutranya.
Faqala bu'san li Abdillah, bu'san li Abdillah, kebangatan Abdullah ini katanya, celaka Abdullah ini katanya. Dia tidak setuju dengan apa yang dilakukan oleh Abdullah ibni Umar itu. Sama-sama sahabat. Asma ini sahabat senior yang membawakan makanan kepada Rasulullah waktu Rasulullah bersembunyi di gua Thur. Lalu dia bilang apa? Ya jariyah, hati jubbata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya. Tolong ambilkan sekarang jubahnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baja'at bi jubbatin makfufatil kammaini wal jaybi wal farjain bittibaj. Maka ya, anak perempuan tadi mengambilkan jubah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam yang mana lengannya ada bordiran terbuat dari sutra. Makfufatal kummaini, ya, dan ini dan bagian bawahnya ya ada juga yang dibuat dari sutra. Kemudian dan bagian depannya, belahan depannya itu juga dibuat dari sutra. Nah, hadis ini sahih, ya, disahihkan oleh Al-Imam Al-Albani juga. Apa yang kita ambil dari hadis ini? Bahwa memang memakai sutra nggak boleh bagi laki-laki. Tapi kalau kadar sutranya itu sedikit, ya, persentasenya kecil, nggak apa-apa. Jadi dalam hal pakaian ini, Asma binti Abi Bakar lebih paham daripada Abdullah bin Umar. Kenapa kita katakan begitu? Karena Abdullah bin Umar, ya, andai kata dia paham tentang bagaimana hukumnya memakai sutra yang sedikit, maka dia nggak perlu gunting itu, ya, sorbannya yang ada bordiran sutra tadi. Makanya Asma binti Abi Bakar radhiyallahu anhu mengatakan apa? Ya, pokoknya yang dilakukan oleh Ibnu Umar itu salah. Ya, sampai dia bilang, tolong keluarkan dulu jubahnya Nabi, biar tahu kayak apa. Ya. Dikeluarkanlah jubahnya Nabi yang biasa dipakai Nabi untuk sholat Jumat dan untuk menerima tamu-tamu. Begitu dikeluarkan, ternyata lengannya ada bordiran sutranya. Itu jubah itu Pak, kayak yang dipakai orang Arab itu, ya kan? Kan pertama pakai jubah dulu, ada jubah luarnya lagi gitu. Itu kayak jas dia sampai ke bawah, tapi itu namanya jubah. Jadi pakaian Rasul itu seperti itu. Nah, lengannya itu ada bordiran sutranya. Bagian depannya, belahan depannya itu ada bordiran sutranya. Bagian bawahnya juga ada bordiran sutranya. Maksudnya apa? Rasulullah aja manusia yang paling bertakwa, manusia yang paling soleh, manusia yang paling dekat sama Tuhan, pakai jubah yang ada sutranya, tapi sedikit, jangan banyak. Jadi ini yang bisa kita. Terus yang kedua dari hadis ini, bahwasanya disunnahkan ketika ada tamu, ya, ketika ada tamu, apalagi tamu itu tamu negara, ya, apalagi tamu itu tamu penting, disunnahkan ketika kita mau bertemu dengan tamu tadi pakai baju kebesaran, bukan kegedean maksudnya.
Yang pula kebesaran itu baju yang gede gitu ya. Baju kebesaran itu baju apa? Hmm, baju untuk menyambut tamu gitu ya. Itu bagian daripada memuliakan tamu. Jadi karena Rasulullah itu katanya kalau datang tamu beliau sisiran dulu ya, jenggotnya juga disisir, dirapiin ya, pakaiannya juga dirapiin, baru ketemu sama tamu-tamu. Begitu Rasulullah SAW. Karena kata Rasulullah, anzilin nasa manazilahum, tempatkanlah orang pada tempatnya. Nah, jadi jangan pula menghadap tamu, pakaian yang dipakai untuk ke sawah, ya, jangan pula menghadapi tamu, apalagi tamu penting, cuma pakai celana pendek, ya kan, atau pakai kaos oblong, ya, atau cuma pakai sarung saja, pakai sing apa namanya, kaos dalam, nah itu nggak sopan namanya. Nah, yang kedua adalah kalau pakai hari Jumat juga disunahkan kita untuk memakai pakaian yang bagus. Ya. Nah, jadi jemaah rahimakumullah. Tapi ada riwayat yang lain juga, ya, yang dibeli oleh Ibnu Umar ini bukan sorban, tapi yang dibelinya ini adalah baju. Ya. Tapi ketika dia lihat baju itu ada bergaris merah, ya, bergaris-garis merah, bordiran warnanya merah, dan bordirannya itu adalah apa? Sutra. Maka katanya imtana an syira'ihi, dia nggak jadi beli. Nah, karena nggak jadi beli, budak daripada Asma binti Abi Bakar ini pulang ke rumah. Dia datang menemui Asma binti Abi Bakar, dia cerita sama Asma. Ya Asma, katanya tadi saya lihat Ibnu Umar. Ya, Ibnu Umar mau beli baju. Gitu. Tapi karena dia lihat di baju yang mau dibeli itu ada bordiran sutra, nggak jadi dia beli. Ya, maka kata Asma, ya jariyah nawilini jubbata Rasulillah. Wahai anak perempuan, ambilkan ke sini jubahnya Nabi. Karena jubahnya Nabi itu menjadi standar. Ya. Mengukur sebuah kebenaran itu dengan hadis Nabi. Jadi apapun yang disandarkan kepada Nabi itu hadis, Pak. Dan itu hujjah. Jadi misalnya bajunya Nabi itu dalil. Kopiahnya Nabi itu hadis. Sendalnya Nabi itu hadis. Pedangnya Nabi hadis. Semua yang ada kata-kata nabinya itu adalah hadis. Nabi bersin itu hadis. Nabi makan itu hadis. Nabi berjalan itu hadis. Semua yang dilakukan Nabi, semua ucapan Nabi, semua yang dilakukan di depan Nabi, tapi Nabi tidak mengingkari, tidak menyalahkan, maka itu adalah hadis. Kalau dia sahih, wajib hukumnya untuk diterima dan wajib hukumnya untuk diamal. Ya. Nah, jadi apa yang kita ambil dari hadis itu? Pertama, rukhsah. Jadi pada dasarnya memakai sutra itu hukumnya haram bagi laki-laki. Tapi kalau sekedar sutra itu hanya sekedar bordiran sedikit, ya, maka tidak apa-apa. Nah, yang kedua adalah disunnahkan ketika ada delegasi datang untuk memakai pakaian kebesaran, ya, demi memuliakan tamu itu ataupun delegasi tersebut. Nah, jemaah rahimakumullah, ada kaidah dalam berpakaian ini. Ya. Di antara kaidah itu, Pak, pertama, pakaian itu pada dasarnya
hukumnya adalah boleh. Ya, itu hukum dasar dari memakai pakaian. Pakaian apa saja pada dasarnya adalah boleh. Itulah kenapa Islam, begitu Islam datang, pakaian orang Romawi, pakaian orang Persia, pakaian orang Arab Badui tetap dipertahankan. Jadi tidak ada pakaian khusus bagi umat Islam. Jadi jubah itu pakaian Islam atau pakaian Arab? Arab. Jadi jubah itu jangan dianggap bahwa itu pakaian takwa, tidak. Jadi baju koko ini baju takwa. Jadi jubah itu bukan pakaian Islam, tapi jubah itu adalah pakaian apa? Pakaian orang Arab. Jadi bukan berarti orang yang pakai jubah lebih mulia dari orang yang hanya pakai apa? Pakai kaos. Sama aja dalam pandangan Islam. Jadi ya makanya di dalam itu tidak ada, Islam itu mensyaratkan pakaian tertentu. Hanya saja mana-mana pakaian yang tidak sesuai dengan syariat Islam itu yang harus disesuaikan. Misalnya pakaian yang tidak menutup aurat, ya itu. Jadi di sini dikatakan di antara pakaian itu ada yang dari sononya memang haram, ya, nggak boleh dipakai oleh kaum lelaki. Contohnya apa? Pakaian yang terbuat dari sutra, nggak boleh. Ataupun dia haram karena sumbernya. Sebenarnya baju itu baju curian itu bajunya halal nggak Pak? Hah? Kira-kira orang kalau pakai sarung untuk sholat, sarungnya sarung curian, sholatnya sah apa enggak? Hah? Dosanya mencuri, tapi sholatnya? Sholatnya tidak. Jadi pakaian curian, sandal curian, sepatu curian, hukumnya haram. Ya. Jadi yang tadinya halal jadi haram. Daging ayam hukumnya apa? Halal. Kalau curian haram. Jadi daging ayam halal. Kalau curian haram, sama dengan daging babi. Ya. Daging ayam curian tidak lebih baik dari daging babi. Ya enggak, Pak? Uang yang didapat dari hasil menipu, dari hasil curang, kemudian dibalikkan nasi apa? Nasi Padang. Itu tidak lebih baik dari nasi yang lauknya babi. Gimana Pak? Kalau nggak tahu nggak apa-apa. Ya. Namanya ini nggak tahu. Jadi itu Pak ya. Kadang-kadang orang begitu jijiknya makan babi, tapi tidak jijik makan barang curian ataupun hasil tipuan ataupun hasil korupsi. Kenapa? Karena sama-sama haram. Babi haram, ya. Ayam curian haram. Jadi kalau sama-sama haram, haramnya babi, ya, tidak lebih ringan dari haramnya ayam curian. Jadi memang
pakai sutra haram, tapi pakai baju biasa juga haram. Kalau uang yang digunakan untuk membelinya uang hasil curian. Nah itu. Kemudian ada juga jamaah rahimahullah, pakaian itu ada jenisnya. Ada jenis yang boleh dipakai laki-laki, tapi tidak boleh dipakai oleh perempuan. Ya, pakaian laki-laki nggak boleh pakai perempuan, pakaian perempuan nggak boleh dipakai oleh laki-laki. Adapun masalah ukurannya, kemudian warnanya, modelnya, itu nggak ada panduannya. Karena nggak ada panduannya, bebas. Bapak mau pakai kemeja boleh, mau pakai kaos juga boleh, mau pakai baju koko juga boleh, mau pakai baju batik juga boleh, ya. Mau pakai apa lagi? Pakai celana jeans boleh? Boleh nggak Pak? Hah? Emang kenapa nggak boleh pakai celana jeans? Boleh, yang nggak boleh jeans yang ada lubangnya itu, kelihatan auratnya. Karena itu nggak boleh. Sholat ke masjid pakai celana jeans boleh? Saya lihat di Mesir itu ustadz-ustadz penghafal Quran itu, ya, kalau sholat ke masjid jadi imam pakai celana jeans biasa aja. Itu hanya budaya, itu hanya kebiasaan. Ya, kalau di Bangladesh itu nggak boleh jadi imam kecuali jenggotnya panjang. Ya, kalau kita nanti kumpul entah di rest area, siapa yang pakai baju koko pasti itu yang disuruh, walaupun bacaannya entah gimana, yang penting dia udah pakai baju koko. Gitu. Kalau di Mesir tidak, mereka nggak memandang pakaian. Kira-kira orang ini paham, kelihatan agama, mengerti, walaupun pakai jeans, pakai baju kaos, tetap aja didahulukan. Bahkan kadang-kadang kalau nggak ada khatib, naik ke atas mimbar itu orang cuma pakai baju kaos saja. Tapi di Indonesia nggak boleh. Bukan nggak boleh, haram, cuma tradisi kita di sini agak berbeda. Jadi oleh karena itu Islam, ya, menjaga tradisi, mempertahankan tradisi-tradisi yang tidak bertentangan dengan syariat. Makanya kita dianjurkan untuk memakai pakaian orang setempat, pakaian orang yang ada di tempat itu, ya, supaya kita tidak kelihatan beda. Gitu. Kalau lagi pakai batik. Dulu, zaman-zaman dahulu, kalau pakai batik itu orang-orang pergerakan, ya, pokoknya kayak anti banget pakai baju batik gitu ya. Ada apa? Kan nggak ada masalah gitu. Jadi ini Pak konsep pakaian. Saya juga baru paham setelah sekolah ke Mesir. Karena dulu di pesantren itu sangat ketat dengan masalah pakaian. Kalau ada pakai celana panjang, bawa celana panjang ke pesantren, Pak, siap-siap, celananya kan dibakar di sekolah. Dilarang pakai celana panjang. Jadi kemana-mana, kalau nggak pakai jubah, pakai sarung. Kalau nggak pakai kopiah, kayaknya udah melakukan dosa besar. Gitu. Jadi sampai akhirnya pulang itu, kemana-mana pakai sarung, pakai kopiah, pakai kop. Gitu. Bahkan ke sawah, ke kota, ke mall, kemana juga pakai sarung. Gitu. Seolah-olah ini adalah sarung ini seolah-olah suatu prinsip, suatu akidah yang nggak boleh ditinggalkan. Padahal kalau kita pahami dengan lebih baik lagi, ternyata pakaian itu apa? Pakaian itu adalah adat, tradisi, dan juga kebiasaan. Boleh jadi Nabi pun kalau di Indonesia nggak pakai jubah dia. Pakai apa? Pakai baju koko.
Jadi adakah perintah khusus supaya kita pakai jubah? Nggak ada. Tapi kalau mau pakai jubah juga nggak apa-apa. Itu namanya sunnah fi'liyah. Sunnah fi'liyah itu sunnah yang dasarnya adalah perbuatan Nabi, tapi tidak didukung dengan perkataan Nabi. Yang kuat itu adalah sunnah fi'liyah. Jadi seperti megang tongkat ini. Ini nggak ada sunnah qauliyahnya. Yang ada sunnah fi'liyah. Cuma kan nanti multi tafsir dia, megang tongkat itu kenapa? Oh, waktu itu Nabi udah agak tua gitu. Biar lebih kokoh kalau berdiri itu. Bahkan Nabi itu kalau khutbah dulu pakai pedang. Gitu. Nah, sekarang kalau kita pakai pedang apa kata orang nanti. Gitu. Akhirnya orang-orang pakai pedang-pedangan, Pak. Lihat nggak itu di beberapa masjid loh. Ada itu di mimbarnya itu ada pedang-pedangan sama tombak-tombakan gitu ya. Tombak yang terbuat dari kayu, kepalanya juga kayu gitu ya. Nah, itu. Oh, di sini ada tombak juga. Oh, bukan tombak. Di masjid lain ada, Pak. Nah, jadi itu sunnahnya sunnah fi'liyah dan bukan sunnah qauliyah. Yang dijadikan dalil itu adalah sunnah qauliyah. Jadi kalau kita perhatikan bahwa pakaian itu ada 4 macam. Pertama, yang diharamkan untuk jenis tertentu tidak kepada jenis tertentu. Seumpama diharamkan kepada laki-laki tapi tidak perempuan, ataupun diharamkan kepada perempuan tidak kepada laki-laki. Di antaranya apa? Memakai sutra ataupun memakai emas, gitu ya. Yang kedua, ada juga pakaian itu diharamkan tapi temporary, hanya beberapa saat, hanya beberapa waktu. Apa yang nggak boleh? Memakai pakaian berjahit, hukumnya haram. Waktu umrah ataupun waktu haji nggak boleh, Pak. Pakai kopiah nggak boleh. Kalau dipakai hukumnya Pak haram. Kapan itu? Ketika orang sedang ihram. Nah, kemudian yang ketiga ada yang diharamkan secara mutlak. Pakaian curian, pakaian rampasan, ya itu nggak boleh dipakai. Dan yang keempat, ya pakaian yang dibolehkan secara mutlak, pakai baju koko, pakai batik, pakai kaos, pakai celana cingkrang, pakai celana yang di atas lutut, mau pakai celana jeans, semuanya boleh. Wasakhkhara lakum ma fis samawati wa ma fil ardi jami'an. Dan Allah menundukkan ya, segala yang ada di langit dan yang ada di bumi untuk kepentingan kalian. Jadi jangan dipersulit-sulit gitu ya. Gitu. Kalau seragam-seragam ya wajarlah, polisi aja ada seragamnya, tentara ada seragamnya, di kantor kelurahan ada seragam, itu nggak ada masalah gitu ya. Tapi kita boleh memakai pakaian apa saja, yang penting menutup aurat. Yang penting menutup. Dulu ada pernah seorang sahabat itu kemana-mana dia pakai sorban, pakai jubah, ya, pakai lapis lagi gitu. Nah, ketika suatu ketika dia sholat, dilepas kopiahnya, dilepas jubahnya, cuma kayak sarung, pakai kaos dalam aja dia sholat. Sengaja gitu. Saya takut katanya, dikira orang nanti kopiah ini sama jubah ini hukumnya wajib. Jadi boleh juga itu Ustadz sesekali imami sholat pakai celana panjang, pakai kaos. Nah, itu boleh juga dipraktekkan itu ya, sekali-sekali Pak, tapi jangan sering gitu.
imam masjidnya, ya, mana imam masjidnya? Itu. Pakai kaos, nggak pakai kopiah, pakai celana panjang, itu aja sholatnya. Supaya apa? Ngasih tahu sama orang bahwa pakai kopiah nggak wajib. Ya. Pakai baju koko nggak wajib. Apa? Iya, tapi ini penjelasan itu di atas adab lagi, Pak. Namanya bayan, menjelaskan agama. Gitu. Apa gunanya adabnya tinggi tapi orang nggak paham agama nanti gitu, Pak. Dikira orang itu wajib, padahal tidak wajib. Tapi bukan terus-terusan begitu. Sesekali, ya, sesekali untuk ngasih pemberitahuan kepada orang. Nah, makanya Nabi pun seperti malam bulan Ramadan, pertama beliau sholat di masjid, setelah itu Nabi enggak datang, mau ngasih tahu bahwa ini hukumnya enggak wajib. Nabi berwudu ada kalanya satu kali. Kenapa Nabi wudunya satu kali? Libayani al-ibahah. Untuk menjelaskan bahwa wudhu satu kali itu boleh. Tapi wudhu yang paling afdal tiga kali. Jadi Bapak dan Ibu, hikmah dari pakaian itu, ya, ada kalanya yang bisa kita lihat dengan mata kepala kita. Di antaranya adalah menutup aurat. Sudah. Kemudian yang kedua, membedakan manusia dengan binatang. Ya. Hewan kemana-mana tidak pakai pakaian. Makanya manusia itu semakin berperadaban, semakin maju, semakin menutup aurat. Jadi orang yang hanya menutup aurat mughallazahnya lebih dekat kepada hewan sebetulnya, Pak. Itu kasihan kita itu. Semakin perempuan mempertontonkan auratnya, semakin mirip dengan hewan dan binatang. Semakin dia menutup auratnya, semakin dia mendekati kepada kemanusiaan. Nah, di antara hikmah daripada berpakaian itu juga tajammul, supaya kelihatan cantik, ya, supaya kelihatan rapi, supaya kelihatan bersih, itu juga. Ya. Makanya tidak ada salahnya memilih pakaian supaya kelihatan bagus. Ya. Kemudian supaya memperlihatkan nikmat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi Allah tidak hanya menyuruh kita untuk menutup aurat, ya, tapi Allah menyuruh kita supaya kita kelihatan cantik, supaya kita kelihatan tampan, supaya kita kelihatan menarik. Itu ada ya, perintah. Cuma nanti akan ada pula adab. Jadi Islam itu menganjurkan kita berhias, memakai pakaian yang bagus, memakai wangi-wangian, dan perempuan punya dibolehkan memakai perhiasan, pakai gelang, pakai apa lagi? Anting-anting, pakai apa lagi? Pakai cincin, pakai gelang kaki, ya. Tapi Islam membatasinya hanya untuk siapa? Untuk suaminya. Mau pakai celana pendek, mau pakai baju seksi, mau bagaimanapun pakaiannya silakan. Tapi untuk suaminya, masalahnya ini itu. Kalau ke pesta cantik sekali. Semua perhiasan dipakai, pakai parfum yang
wangi. Kalau di rumah ada yang mau minyak goreng lah, bau apalagi balsem lah, cuma pakai daster lah, gitu ya. Itu dia. Nah, jadi muhaddad bisyartin, perempuan itu memakai perhiasan cuma syaratnya tidak memperlihatkan perhiasannya. Tempat perhiasannya itu berarti tempatnya kan. Kalung itu kan di sini, gelang itu di sini, apalagi gelang kaki juga di kaki. Bahkan dalam Quran, wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma fi zinatihinna. Dan janganlah wanita itu menghentakkan kakinya supaya kedengaran ada gelang kakinya. Ya. Jadi luar biasa. Masyarakat yang Islami itu nafsu dan syahwatnya itu gampang naik. Ya. Orang itu Pak, semakin ghaddul basar, semakin dia menundukkan pandangannya, maka semakin dia menikmati hubungan suami istrinya. Itu udah pasti. Jadi orang yang matanya jelalatan, orang yang lihat sana, lihat sini, lihat sana, lihat sini, akhirnya nanti lama-lama dia tidak tertarik sama istrinya. Tapi dia kalau tidak lihat istri orang, tidak lihat artis, tidak lihat apalagi model, tidak lihat ini, jadi dia cuma lihat istrinya, jadi nggak ada pembanding. Berarti istrinya lah yang paling cantik. Paling cantik sedunia istrinya. Maka dia rindu terus, kangen terus terhadap istrinya ini. Kenapa? Karena dia nggak lihat yang lain. Karena itulah satu-satunya. Kecuali dia tambah satu lagi. Makanya si istri juga begitu. Ya, makanya ciri dari wanita surga itu apa? Qasiratut tarf. Matanya pendek. Bukan pendek. Matanya hanya tertuju kepada suaminya. Makanya nggak ada selingkuh. Nggak akan terjadi perselingkuhan dalam konsep pernikahan Islam. Maka di sini katakan wala yadribna bi arjulihinna liyu'lama ma yukhfina min zinatihinna. Dan janganlah wanita itu menghentakkan kakinya supaya diketahui apa yang disembunyikan di kakinya. Bayangkan Bapak dan Ibu, kalau sekarang semua sudah nggak ada batasan. La haula wala quwwata illa billah. Jadi perempuan mau pakai pakaian rok mini, mau pakai pakaian yang seksi, mau pakai pakaian yang tipis, boleh nggak Pak? Hah? Boleh. Boleh nggak diperlihatkannya? Boleh, tapi kepada suaminya. Ya, bolehkah perempuan menari? Boleh, tapi untuk suaminya. Jadi jemaah rahimahullah, kalau dia melakukan itu di luar apa yang sudah ditentukan oleh agama, maka berarti dia melakukan praktek jahiliyah. Bayangkan jahiliyah abad ke-20. Ya. Jadi jemaah rahimakumullah, maka itulah tadi yang pakaian itu pada dasarnya semuanya boleh. Ya. Hanya pakaian yang bertentangan dengan agama saja yang tidak dibolehkan. Seperti tadi sutra. Itu kan sedikit. Sutra itu hanya sedikit. Kebanyakannya boleh. Mau dari benang, mau dari wol, mau dari apa saja silakan pakai. Tidak. Ya. Itu saja dulu. Ada pertanyaan Pak? Ya.
Waalaikumsalam. Kalau pedagang kita jualan baju misalnya kaos unisex untuk cowok sama cewek, atau celana pendek, bisa ya? Boleh, kalau Bapak tahu bahwa itu mau dipakainya buat suami. Nanti saya kasih gini ya. Boleh nggak jual pisau kepada pembunuh? Boleh. Kita jual pisau yang pembeli pisau ini adalah seorang pembunuh. Boleh? Hah? Ya udah. Tapi tadi udah pembunuh. Dia kerjanya bunuh orang. Dia beli pisau dari kita. Boleh nggak? Boleh. Sama celana pendek perempuan dijual, boleh. Kalau mau dia pakainya di hadapan suami. Ya, ya. 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 Sumber perolehan bukan sah atau tidaknya. Kalau sahnya sah, tapi diterima atau tidaknya. Misalnya, apabila seorang berangkat umrah dengan harta yang haram, ada hadisnya itu, ya, apa katanya? Umrahmu ditolak dan tidak diterima, ibadahmu semua tidak ada, la labbaika wa la sa'daika, ya, tidak diterima kedatanganmu, tidak disambut kehadiranmu, kan begitu. Tapi kalau sahnya sah saja, sah bukan berarti diterima. Ya. Iya. Iya. Iya, ya. Kredit card itu kan sebenarnya sudah ada alternatif, Pak. Ada kredit card syar'i, sudah ada. Hasanah katanya namanya. Ya? Iya, BSI sudah ada. Maksudnya kebangetan kalau ada alternatif tapi kita masih menggunakan sesuatu yang sudah disepakati oleh ulama keharamannya. Nah, jadi uang yang didapat dengan membungakan uang itu uang haram. Ya, makanya kalau bisa uang yang ada di rekening kita punya rekening konvensional. Sesekali diambil uangnya, bukan dijadiin sedekah, kata orang dibuang ke laut. Gitu ya. Mazhabnya Ibnu Hajar, Ibnu Rajab Al-Hambali, uangnya dibuang aja ke laut. Uang bunganya, kalau misalnya 1 miliar kan, setahun itu bunganya berapa? Sekitar 60 juta. Buang aja ke laut. Uang haram. Pendapat yang kedua, boleh digunakan untuk membangun kepentingan umum. Ini yang lebih banyak diambil oleh para ulama, untuk bangun jembatan, untuk bangun halte. Ada jalan yang ini depan rumah, jalan yang lubang, ya udah dibeliin aspal, itu buat uang itu buat gitu aja gitu. Kalau nyimpan, kebetulan dia nyimpan uang di bank konvensional. Kalau saya nggak saya ambil, nah itu namanya mengkayakan mereka. Biar mereka nggak kaya gitu ya dengan uang itu, ambil aja, tapi digunakan bukan untuk sedekah. Kalau jadikan sedekah nggak diterima, sebab itu uang haram. Tapi kan bisa tidak menyimpan di bank konvensional, bisa menyimpan di bank syariah, sudah ada. Tapi kan kadang-kadang orang harus berinteraksi dengan bank-bank yang mudah dihubungi, yang mudah untuk
transfer. Nah, itu kan uangnya ada riba-ribanya di situ. Uang ribanya itu dikeluarkan. Ada lagi, Pak? Iya, satu lagi. Iya. Ah, itu tadi ada tradisi, apalagi budaya. Jadi pakaian jubah itu budayanya orang Arab. Terus orang yang datang ke sana pengennya jadi ke Arab. Gimana? Iya. Kalau sutra nggak boleh, kecuali kalau sutranya itu sedikit boleh. Ya. Nggak boleh. Ya. 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 Kan produk bank itu tidak semua haram, Pak. Produk bank itu tidak semua haram. Yang haram itu dia memberikan bunga dan menerima bunga. Sementara di bank itu ada produk misalnya penyimpanan sewa tempat penyimpanan dokumen, sewa tempat penyimpanan barang-barang berharga, jasa dari setiap orang transfer dia dapat berapa? 6.000, 2.000, kemudian masih banyak. Jadi tidak boleh kita katakan 100% penghasilannya haram. Tapi masalahnya ya kalau dia menjadi itu tadi pencatatnya, saksinya, ya kan? Apanya lagi? Yang menyiapkan dokumennya itu kena. Caranya gimana? Dia mencari pekerjaan yang layak. Ya. Mana Pak? Satu lagi tadi? Ada lagi? Ya. Iya. Untuk dipakai bank konvensional ya? Iya. 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 Sama itu tadi seperti menjual pisau kepada orang yang mau membunuh. Tapi begini, di dalam Islam itu diambil hukum yang paling cenderung untuk membolehkan, khususnya dalam muamalah. Dalam muamalah itu jangan dipakai dasar yang syadid, gitu ya, yang sangat keras sekali gitu, sebab tidak bisa. Makanya apakah kita mendapat kepastian bahwa tanah itu akan dipakai buat bank? Kan boleh jadi dipakai buat yang lain. Tapi kalau udah yakin 100% bahwa tanah itu hanya dipakai untuk mendirikan bank konvensional, tentu saja udah tahu ya nggak boleh lah. Ya. Ya. Iya. Dan kita tidak tahu dan tidak disuruh untuk mencari tahu.
Jadi gini, dia hanya sebatas ijarah tadi, ijarah sewa menyewa. Jadi pada dasarnya hukum sewa menyewa itu boleh, gitu. Tidak ada yang tidak boleh. Adapun tidak bolehnya itu karena ada sesuatu yang datang belakangan, Jadi menolong orang berbuat kejahatan sama dengan berbuat kejahatan. Di situ masalahnya. Tapi kalau sebenarnya hukum menyewakan itu boleh saja. Sama tadi seperti berjualan celana pendek, rok mini. Boleh nggak berjualan itu? Boleh. Kalau kita tahu mau dibeli perempuan, dipakainya buat apanya? Buat suaminya. Gitu. Tapi kalau udah jelas-jelas hakul yakin 100% pasti dipakai buat ke orang nggak boleh. Tapi harus yakin Pak, harus yakin baru nggak boleh. Ya udah. Kan Bapak udah terikat juga dengan akad. Nggak boleh dibatalkan akad itu. Ya. Nah, paling perpanjangannya nanti nggak boleh lagi. Kalau udah yakin bahwa dia akan mempergunakan itu untuk yang jelas-jelas haram. Tapi ada syaratnya, jelas-jelas haram. Kalau cuma dugaan, perkiraan itu kita nggak dituntut untuk mencari-cari itu. Untuk mencari tahu itu nggak dituntut kita untuk mencari tahu. Iya. Iya, selesaikan dulu akadnya, baru untuk perpanjangannya tidak diizinkan lagi seperti itu. Wallahu a'lam. Assalamualaikum.